Shalom, Bapak Ibu dimanapun berada. Kembali saya menyapa dalam program acara Saya Lebih Dari Pemenang. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Arthur Watung, Gembala GPI Sentani dan Ketua Sekolah Alkitab Papua. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan yang sedang menyaksikan program ini, saudara, saya percaya bahwa kita orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, karena setiap hari firman Tuhan berkata selalu baru bagi setiap kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Nah, saudaraku yang sedang menyaksikan program ini, saya akan membacakan satu ayat bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saya memberikan satu judul dari tema ini, berserah pada kehendak Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, cerita ini mengisahkan bagaimana sebelum Yesus masuk dalam penyalipan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum penyalipan terjadi dalam kehidupan Yesus, Alkitab berkata ada satu tempat yang sering dikunjungi oleh Yesus, dan tempat ini menjadi tempat kesukaan atau tempat favorit Yesus, yaitu Taman Getsemani. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, perkataan yang dikatakan Yesus lewat satu ayat yang sudah kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39. Di situ peristiwa terjadi di Taman Getsemani. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum proses penyalipan Yesus ada di taman itu. Nah, cerita ini mengisahkan bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudaraku, ada ungkapan doa yang disampaikan Yesus lewat ayat yang sudah kita baca tadi. Kalau kita melihat dari bagian doa-doa yang disampaikan Yesus di Taman Getsemani sebelum penyalipan, ada sesuatu yang luar biasa yang kita bisa pelajari bersama-sama di saat ini. Bagaimana ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, dan bagaimana ketika Yesus berserah kepada kehendak Bapa, saudaraku yang diberkati Tuhan. Yesus katakan, biarlah segala sesuatu terjadi atas kehendak Bapa. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berserah kepada kehendak Bapa, kita akan belajar bersama-sama di saat ini. Ada beberapa hal yang kita lihat bahwa sesuatu terjadi ketika orang-orang berserah kepada kehendak Yesus. Ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-38 berkata begini, "Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Sebelum ayat yang ke-39 yang menjadi ayat pembacaan kita pada saat ini, ayat 38 berkata, sebelum Yesus mengungkapkan doa di ayat yang ke-39, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus merasa sedih pada waktu itu. Bahkan Yesus berkata seperti mau mati rasanya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tetapi ketika ayat 39 tadi yang menjadi tema kita pada saat ini, ketika Yesus menaikkan doa kepada Bapa di sorga, kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah dari perkataan Yesus. Kalau ayat 38 Yesus berkata sedih dan seperti mau mati. Tapi ayat 39 Yesus berkata, "Bapa, jadilah kepadaku seperti yang dikehendaki oleh Bapa." Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan yang sedang menyaksikan program di saat ini, saya mau katakan bagi kita pada saat ini, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, saudaraku, saya mau katakan bagian yang pertama, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Hati dan pikiran kita diubahkan. Saudara, luar biasa saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kita berserah kepada kehendak daripada Yesus, hati dan pikiran saya dan saudara diubahkan. Ayat 38 tadi saya katakan, sebelum Yesus berdoa, dia berkata kepada murid, rasanya sedih dan mau mati. Tetapi ketika Yesus menaikkan doa, ada perubahan. Berserah kepada kehendak Bapa. Artinya saudaraku yang diberkati Tuhan, kita pasrah
kepada keputusan-keputusannya Tuhan. Kenapa hati dan pikiran kita harus diubahkan? Karena hati dan pikiran kita adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya, di mana kita mengambil keputusan, di mana di sana ada kehendak yang harus kita ambil, saudaraku. Lewat hati dan pikiran, semua itu akan dikelola oleh tubuh kita untuk mengambil satu keputusan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, saya mau katakan bagi kita yang sedang masuk program ini, saudara, hati dan pikiran saya dan saudara pasti diubahkan ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ini hal-hal yang harus ada dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Hari-hari ini jangan kita cari jawaban di luar Yesus. Jangan kita cari pertolongan di luar Yesus. Jangan mengharapkan sesuatu akan menolong kita kalau itu di luar Yesus. Boleh saja itu terjadi, tetapi firman Tuhan berkata itu hanya sementara. Tetapi ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, ada jaminan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Ada jaminan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hati dan pikiran saya dan saudara, kita semua mengalami perubahan, saudara. Yang gelisah diubahkan, yang putus asa diubahkan, yang tawar hati diubahkan, yang tidak memiliki pengharapan diubahkan, yang putus harap diubahkan. Itu yang akan terjadi ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan secara kebetulan ketika pada saat ini kita sedang menyaksikan tayangan program ini, bahwa Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan peduli setiap kita. Ada janji Tuhan yang selalu Tuhan rindu berikan bagi saya dan saudara untuk menguatkan kita ketika kita sedang mengalami proses dalam hidup ini, mengalami tantangan apapun dalam kehidupan ini. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Tidak ada jawaban yang pasti hari-hari ini. Datang dan berserah kepada kehendak Yesus. Haleluya, saudaraku. Datang dan berserah kepada kehendak Yesus. Itu bagian yang pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagian yang kedua kita akan lihat apa yang terjadi ketika Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Saya temukan di sini, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-40 dikatakan begini, saudaraku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, saudaraku, apa maksud dari bagian ayat yang ke-40 ini? Dari pembacaan Injil Matius pasal 26, saudaraku ini berkata, saya temukan di sini, saudaraku, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, maka ketika orang berserah pada kehendak Yesus, akan dibawa kepada kehidupan yang semakin berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus kepada murid-murid pada waktu Yesus mendapati mereka sedang tertidur. Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita akan dibawa supaya semakin berjaga-jaga dan berdoa. Amin, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi ketika hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi atau satu persoalan yang mungkin sulit untuk diatasi, saudaraku. Kita mungkin sudah mencari-cari jawaban di mana-mana, kita tidak menemukannya. Hari ini ada jawaban dari firman Tuhan. Berserah kepada kehendak Yesus, saudaraku ini berkati Tuhan. Berserah kepada kehendak Yesus, kita akan semakin berjaga-jaga dan berdoa. Ternyata ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita akan dibawa semakin berjaga-jaga. Kita dibawa akan semakin terus berdoa. Supaya apa? Supaya pencobaan-pencobaan yang kita lalui, ada jalan keluar di sana, ada jawaban di sana. Sebab jaminan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada saat ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya perjumpaan kita dengan firman pada saat ini bukan secara kebetulan. Bukankah Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, bahkan masa depan kita. Mungkin kita juga sedang mengalami yang namanya sakit, penyakit, tantangan kehidupan. Bukankah Yesus tahu semua itu, saudaraku? Dan itu semua bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Yesus tahu semua itu. Ketika di saat ini, saudaraku, kita yang sedang menyaksikan program ini mengambil keputusan untuk berserah kepada Yesus,
Saya percaya saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan akan bawa kita kepada perkara-perkara yang luar biasa. Kita akan semakin berjaga-jaga. Kita akan semakin berdoa. Setiap apapun yang kita mau lakukan saudaraku. Kita akan semakin berjaga-jaga di sana. Kita tidak lagi sembrono. Kita tidak lagi mudah untuk membuat keputusan saudaraku. Sebab kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita berserah, kita akan semakin berjaga-jaga dan berdoa. Ternyata doa itu penting bagi kita orang-orang yang percaya. Doa napas hidup kita. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Nah, saya percaya saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika masih ada doa dalam kehidupan kita, ada harapan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita saudaraku. Ketika masih ada dalam kehidupan kita, selalu ada jalan keluar akan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan akan membawa kita semakin berjaga-jaga dan berdoa. Yang ketiga saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat bersama-sama dalam ayatnya yang ke-41. Bagian firman Tuhan berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Poin yang ketiga dikatakan saudaraku, bahwa ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita akan dihalaukan saudaraku ini diberkati Tuhan dari kejatuhan dan pencobaan. Nah, itulah kita manusia saudaraku. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh saudaraku yang diberkati Tuhan. Di dalam kehidupan kita manusia, ada yang namanya keterbatasan. Ada yang namanya kelemahan. Firman Tuhan mengingatkan kita, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, supaya kita berserah kepada kehendak Yesus saudaraku. Berserah kepada kehendak Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah ini jaminan yang luar biasa bagi kita? Bukankah ini janji Tuhan yang sungguh heran bagi kita? Supaya kita yang mengiringi Tuhan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Supaya kita yang melayani Tuhan, kita tidak akan mundur dari pelayanan. Supaya kita yang cinta Tuhan, cinta kita kepada Tuhan tetap bertambah. Supaya kita yang betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita tidak akan menarik diri lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau berserah kepada kehendak Yesus. Bahwa bagi kita berserah kepada kehendak Yesus itu bagian yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Jangan berserah kepada kehendak yang lain. Jangan cari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi ini akan lenyap. Yesus kita Tuhan, dia juru selamat. Bahkan dia meyakinkan bagi kita yang setia kepadanya untuk ada bersama-sama dalam kerajaan yang mulia, yaitu sorga. Itulah luar biasanya Yesus kita saudaraku. Poin yang keempat, kita akan belajar juga bersama-sama bagaimana ketika kita berserah kepada kehendak Yesus. Mari kita akan lihat ayat yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-46. Ini bagian yang kita akan lihat lagi bersama-sama di saat ini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, Tuhan membuat kita semakin siap menghadapi apapun. Yesus berkata kepada murid-muridnya selesai berdoa di Taman Getsemani, mari kita pergi. Mereka yang menyerahkan aku sudah ada. Itu tandanya apa? Bahwa Yesus telah siap untuk menghadapi yang namanya proses penyalipan. Yesus telah siap menghadapi yang namanya penyalipan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus yang sedang menyaksikan tayangan program ini, poin yang keempat, kita semakin siap menghadapi apapun. Apapun yang diperhadapkan dengan kehidupan kita, ketika kita berserah kepada kehendak Yesus, kita semakin siap menghadapi semuanya. Haleluya saudaraku yang diberkati Tuhan. Berserah artinya apa saudaraku yang diberkati Tuhan? Saya temukan ternyata berserah artinya mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak ada sedikit pun untuk melawan kepada Tuhan. Luar biasa. Ternyata inti dari berserah kepada kehendak Yesus, menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan, dan tidak ada satu pun atau sedikit pun
untuk kita melawan kepada kehendak Tuhan. Nah, 4 poin yang sudah kita belajar bersama-sama di saat ini, saya percaya menjadi kekuatan penghiburan bagi kita. Engkau sebagai anak muda, engkau sebagai pekerja, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai jemaat Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, ingat, ketika kita berserah kepada Tuhan, janji Tuhan bagi kita ya dan amin. Janji Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Janji Tuhan memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Hati dan pikiran kita diubahkan Tuhan. Dia membawa kepada kita untuk semakin berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan dihalaukan kita daripada kejatuhan dan pencobaan. Bahkan kita semakin siap menghadapi apapun. Itulah bagian firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama di saat ini. Saya percaya setiap firman yang datang dalam kehidupan kita menjadi jawaban bagi saya dan saudara. Apapun keadaan kita saat ini, saudara, mari berserah kepada kehendak Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.